Di video sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana brain-computer interface lahir dari riset ilmiah. Bagaimana teknologi ini bisa menghubungkan otak dengan mesin, memberi harapan bagi pasien lumpuh, tapi juga menghadirkan dilema etis tentang privasi, identitas, dan kesenjangan sosial. Kini, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apakah BCI akan membawa kita ke masa depan penuh harapan, atau ke distopia yang hanya ada dalam film fiksi? Revolusi neuroteknologi sudah dimulai. Meski belum membuat kita jadi manusia super, teknologi ini sudah mengubah kehidupan nyata. Bayangkan, pasien yang sudah bertahun-tahun lumpuh, kini bisa berkomunikasi kembali. Mereka bisa menggerakkan lengan robotik hanya dengan pikiran mereka. Bahkan ada yang sudah bisa mengendalikan kursor komputer, mengetik pesan, dan berinteraksi dengan dunia digital. Semuanya hanya dengan kekuatan pikiran. Tapi seperti api yang bisa menghangatkan atau membakar, BCI juga memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Bayangkan sebuah dunia di mana hanya orang-orang kaya yang bisa mengakses teknologi ini. Kita akan melihat lahirnya pembagian kelas baru dalam masyarakat. Mereka yang memiliki kemampuan super, dan mereka yang tertinggal sebagai manusia biasa. Lebih mengkhawatirkan lagi, bagaimana jika privasi pikiran kita tidak terlindungi? BCI bisa menjadi alat pengawasan dan kontrol yang paling invasif dalam sejarah manusia. Pikiran kita, tempat paling pribadi yang kita miliki, bisa jadi terbuka untuk diakses, dianalisis, bahkan dimanipulasi. Namun, masa depan tidak perlu segelap itu jika kita membangun fondasi yang kuat. Dengan prinsip-prinsip yang melindungi kemanusiaan, BCI bisa menjadi salah satu pencapaian terbesar peradaban manusia. Ada 4 prinsip utama yang harus kita tegakkan. Pertama, privasi harus menjadi prioritas absolut. Pikiran kita harus tetap menjadi milik pribadi, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kedua, akses terhadap teknologi ini harus merata. BCI tidak boleh menjadi privilese eksklusif yang hanya dimiliki segelintir orang. Ketiga, otonomi individu harus dihormati. Kita harus tetap menjadi pengendali teknologi, bukan sebaliknya. Dan keempat, yang paling fundamental, martabat manusia harus selalu dilindungi. Kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan apa yang membuat kita manusia. Saat ini, 2 jalan terbentang di hadapan kita. Satu menuju dunia yang dikuasai ketakutan, kontrol, dan ketidaksetaraan. Jalan lainnya menuju masa depan yang dipenuhi harapan, kebebasan, dan kesetaraan. Yang menentukan bukan teknologinya, tapi keputusan yang kita ambil hari ini. Jadi, bagaimana menurutmu? Akankah BCI menjadi penyelamat umat manusia? Atau justru menjadi awal dari perpecahan terbesar dalam sejarah kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-temanmu. Semakin banyak orang yang memahami potensi dan risiko neuroteknologi, semakin besar peluang kita untuk mengarahkannya ke jalan yang benar. Dan tentunya, tekan tombol subscribe untuk mengikuti perjalanan kita mengeksplorasi teknologi dan kemanusiaan. Karena petualangan ini baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya.